لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majelis Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang bagaimana contoh akhlak baginda Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Bagaimana kalau beliau bisa di rumah maupun ketika keluar rumah. Dan kita dari hadis yang sebelumnya masih riwayat dari cucu Nabi SAW, yaitu dari sahabat Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi wa makhrajihi wa syarrihi falam yada' minhu syai'an. Kemudian aku menjumpainya bahwasanya Hasan ini bertanya kepada ayahnya, yaitu sahabat Ali, tentang bagaimana adab Rasulullah SAW ketika masuk rumah, an madkhalihi wa makhrajihi. Jadi ketika beliau masuk pulang rumah ataupun ketika beliau keluar rumah. Nah, ini pertanyaan penting ini ya, karena Rasulullah itu sebagai role model ya, sebagai contoh ya, teladan yang ideal di dalam rumah tangga. Karena betapa banyak hari ini orang yang gagal membina rumah tangga karena tidak ada contoh teladan yang diikuti di saat krisis ya, dari problematika rumah tangga masyarakat modern saat ini. Itu salah satu penyebabnya karena hilangnya keteladanan ya, tidak ada teladan di rumah. Seorang suami nggak bisa jadi teladan bagi istri dan anaknya. Kemudian istri sebagai ibu madrasah bagi anak-anaknya tidak bisa memberikan contoh yang terbaik. Kasus yang lagi viral ya, yang menjadi sorotan khususnya para netizen, itu ada seorang anak memaki-maki ibunya di media sosial dengan kata-kata yang sangat-sangat kotor ya, dengan kata-kata kebun binatang. Bayangkan, bahkan menganggap ibunya sendiri tidak normal. Ini kan kedurhakaan yang kemudian dipertontonkan ya. Dan ini sebuah musibah ya, bagi keluarga, khususnya keluarga muslim ya, yang harusnya menjadi sebuah contoh tuntunan, malah menjadi sebuah tontonan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak ada model. Mungkin orang bangga nanti kuliahnya sebenarnya di UK sana, kuliahnya sekolahnya di Amerika sana, di luar negeri sana. Ternyata gagal ya, malah justru tidak ada contoh di sana ya. Tidak ada ditiru. Yang terjadi apa?
mental, kesenjangan jiwa, ya. Karena memang problematika pendidikan modern, khususnya pendidikan keluarga saat ini itu memang kehilangan model, kehilangan contoh itu. Nah, karena orang tua, ya, khususnya ketika menikahkan anak-anaknya mau unduh mantu, itu yang dipikirkan sewa gedung, undangan, seragam pengantin, catering, tempat parkir, iya kan? Hampir rata-rata hari ini seperti itu, materialistik. Padahal yang sangat dibutuhkan oleh anak kita itu adalah bagaimana mengenal pendidikan pranikah, mengenal bagaimana ada sebagai seorang suami, ada sebagai seorang istri, bagaimana kurikulum pendidikan keluarga yang ideal, bagaimana psikologi suami, psikologi istri, dengan semrawutnya zaman yang serba digital yang dihiasi dengan kepalsuan. Zaman-zaman sekarang ini kan era digital, ya, era disrupsi 5.0, ya. Zaman kepalsuan sekarang dengan munculnya teknologi AI sekarang ini semua sudah palsu sekarang ini. Ya. Kecantikan bisa dipalsukan, kegagalan bisa dipalsukan, ya kan? Tapi hati nggak bisa dipalsukan. Nah ini yang harusnya menjadi contoh teladan, ya, untuk membina keluarga itu adalah menghadirkan kembali Rasulullah sebagai teladan, sebagai contoh. Manusia itu kan butuh contoh, ya, butuh contoh. Kalau nggak ada contoh, kita akan kehilangan arah, ya. Jadi manusia itu sangat membutuhkan contoh, membutuhkan role model dalam kehidupan, teladan, uswatun hasanah. Apakah lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Karena itu sebaik-baiknya contoh. Nabi adalah sebaik-baiknya sebagai seorang suami. Nabi sebaik-baiknya sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya, ya kan? Nabi sebagai seorang bapak bagi umatnya, ya kan? Contoh. Dan ternyata kematangan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian dikatakan oleh Nabi sebagai rumahku surgaku, baiti jannati, keluargaku surgaku. Jadi keluargaku surga. Ternyata rumah Nabi apakah ada rumah mewah yang pintunya warna-warni, pernak-pernik? Tidak, ya. Yang kemarin kalau kita ulas kembali kajian Sahih Bukhari yang Kamis malam Jumat kemarin sudah saya terangkan, Nabi itu kalau mau sholat malam, gitu ya, itu kalau sujud, ya, saking sempitnya kamar Nabi, itu terkadang kepala Nabi kena istrinya atau bajunya Nabi itu terkena istrinya, karena saking sempitnya, gitu ya. Jadi nggak seluas rumah kita atau seluas rumah jamaah yang saat ini banyak fasilitas di rumah. Tapi Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surga. Kenapa? Ada ketenangan tadi, ya. Ada ketenangan. Ketenangan itu kan kata kunci kebahagiaan. Nah, sekarang banyak orang yang dengan fasilitas mewah tapi gaduh, gak ada tenang di rumah, ya. Yang ada pertengkaran dan pertengkaran. Nah, ketika ternyata model rumah tangga Nabi ini ditiru, dicontoh, itu mendatangkan kebahagiaan. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama hadis, dia mengatakan ketika mencontoh Nabi, aku berumah tangga dengan Ummi Abdillah, istriku, selama 40 tahun, satu kali pun saya tidak pernah bertengkar, katanya. 40 tahun, ya. Sampai istrinya meninggal. Itu kenapa rahasianya? Ketika ditanyakan, rahasianya adalah ketika istri marah, suami mengalah, gitu. Jangan dilayani marah, kita marah. Demikian itu sebaliknya, ya. Ketika ada tanda-tanda marah itu jangan kemudian api yang disambung dengan pertama atau bahan bakar itu meledak, ya. Jadi di sini, ya, pola bagaimana ketika rumah tangga itu
surgaku. Bagaimana konsepnya? Nah ini kita lihat hadisnya. Karena kita awa ila manzilihi. Nah ini sangat sederhana, teorinya sederhana ya. Cuma butuh proses untuk dipraktekkan ya. Butuh kita banyak belajar berlatih di sini. Karena adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ida ketika awal Nabi kembali ila manzilihi, pulang ke rumah ya. Jadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, jaza'a dukulahu, jaza'a Nabi membagi dukulahu ketika masuk rumah ya beliau salah satu ajza'in ya, dibagi menjadi 3. Jadi waktu ketika Nabi berada di rumah ya itu dibagi menjadi 3 ya. Juz'an lillah, satu bagian untuk Allah. Wa juz'an li ahlihi, satu bagian untuk keluarganya. Wa juz'an li nafsihi, dan satu bagian untuk privasi ya, untuk privasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting teman ya. Jadi Nabi itu kalau di rumah itu waktunya dibagi 3 ya. Satu waktu itu untuk Allah, maksudnya Nabi itu kalau di rumah biasa melakukan sholat sunnah ya. Makanya Nabi itu kalau sholat qobliyah, ba'diyah itu di rumah, sholat tahajud di rumah ya, kebanyakan begitu. Jadi bermunajat ya, digunakan waktu itu. Kenapa ada waktu untuk Allah? Karena rumah tanpa keberkahan Allah ya kan, itu tidak akan pernah bahagia ya. Kan bahagia itu urusan hati ya. Yang memegang hati itu kan Allah. Nah kita supaya hati kita itu lunak ya, takliful qulub ya, saling melunak bersuami dengan istri, dengan anak. Itu semua kan dikendalikan hati suami, istri, anak-anak atau orang-orang yang ada di situ. Ada mertua, ada orang tua, ya kan? Ada orang pembantu ya di rumah. Nah, siapa yang memegang hati mereka itu? Allah ya. Maka bermunajatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca Quran itu waktu untuk Allah maksudnya ya. Karena rumah ya yang dihadirkan dengan cara dibingkai dengan zikir ya, maka rumah itu berkah ya kan. Maka Nabi mengatakan bacakan rumah kalian surat Al-Baqarah ya. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumah kalian itu kayak kuburan gitu ya, sepi aja ya. Ya, jangan jadikan rumah itu sepi tanpa keberkahan ya. Bacakan Iqra'u surat Al-Baqarah ya, bacakan rumah kalian itu Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah. Nah, iya sih, bacakan Al-Quran ya, bacakan Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah. Fa inna qira'ataha barokah, karena rumah itu kalau dibacakan Al-Baqarah itu sudah pasti turun berkah ya. Karena rumah itu AC-nya sudah dingin ya, ruangannya sudah harum, tapi kok rasanya gersang gitu ya. Hubungan suami istri masing-masing gitu ya, istrinya mainan HP, suaminya mainan HP, anaknya mainan HP, dekat jadi jauh gitu ya. Masing-masing punya komunikasi, masing-masing punya game, punya grup, akhirnya nggak koneksi di rumah itu ya, nggak ada berkah itu ya. Kering gitu rasanya. Kenapa itu? Salah satunya tadi rumahnya ya tidak ada waktu untuk Allah. Nah ini ya. Rumahnya nggak pernah dibaca Quran ya. Rumahnya malah dipakai disco, dipakai dangdutan misalnya. Nggak ada berkahnya itu malah ya. Jadi undanglah ke rumah itu ya, baca-bacaan Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, datangkan orang untuk baca Quran ya. Datangkan anak-anak yatim untuk makan ke rumah misalkan ya. Itu berkah itu rumah ini ya.
Jadi selama ini kita fokus keamanan rumah dengan CCTV, nggak salah, silakan, sah-sah saja, boleh-boleh saja, ya, dengan aksesoris dan pernak-pernik ini. Nah itu kita fokus di situ, kebanyakan manusia ya. Tapi tidak pernah berpikir bagaimana ya supaya penjagaan yang memang tidak kelihatan oleh kita berupa keberkahan ini ya. Makanya Nabi menjadikan satu waktu untuk Allah sebagai sarana munajat ya. Karena itu berkah ya, berkah kalau ahli rumah ya, penghuni rumah di situ mereka menjaga sholat, berkah itu. Mereka menjaga bacaan Al-Quran, berkah ya. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk sholat. Nah, kalau ada satu orang saja di rumah itu nggak sholat, nah itu bisa membawa sial ya, menghancurkan tiang agama. Ya, makanya jangan biarkan di dalam rumah ada penghuni yang nggak sholat. Kalau sekarang kita orang usaha beda agama nggak apa-apa, jangan ya. Jangan sampai di dalam rumah kita itu beda-beda agama, satu agama saja cukup, yaitu Islam. Ya. Nabi juga katakan dominan, itu kan karena orang. Ya, kita kan ingin punya prinsip dalam hidup ini. Kita beragama dan kita berhak mengatur keluarga kita, menghidup keluarga kita. Dan agama keluarga kita sudah dilindungi oleh undang-undang, apalagi dilindungi oleh Allah kan itu. Jadi sumber keberkahan di situ adalah ketika penghuni rumahnya ya masing-masing semua punya waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berikan waktu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini konsepnya Nabi SAW. Jadi juz'an lillah ya. Jadi satu waktu ini Nabi membagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini yang pertama jemaah sekalian ya. Kemudian yang kedua, jadi satu waktu tadi untuk Allah, wa juz'an li ahlihi. Nah, kemudian waktu yang berikutnya wa juz'an li ahlihi, dan satu waktu untuk keluarganya ya. Jadi ada waktu untuk Allah, zikir, bertasbih, baca Quran, sholat dan begitu seterusnya. Itu waktu untuk Allah, bermunajat. Wa juz'an li ahlihi, dan waktu untuk keluarga. Jadi di rumah juga jangan sholat terus ya. Tidak semua waktu di rumah untuk Allah semua tidak ya. Bagi untuk istri, canda dengan istri ya, bergaul dengan anak-anak. Ada waktu bercerita dongeng sebelum tidur untuk anak-anaknya. Ada waktu makan bersama. Ada waktu healing bersama. Misalkan ya, waktu ada untuk waktu keluarga ya. Makanya ketika ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda ya, itu ada seorang sahabat yang ibadahnya Masya Allah. Kalau siang puasa terus, kalau malam tidak pernah tidur dan sholat terus. Jadi budaya itu setelah pada maghrib, isya sampai subuh itu gak berhenti yang sholat sunnah. Kalau siang puasa terus, istrinya nganggur dan apa-apain itu. Akhirnya ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kirim seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Itu Abu Darda ya didatangi sahabatnya, CS-nya, yaitu Salman, sahabat dekat Abu Darda. Nah terkadang ya seseorang itu nurut sama sahabatnya kan itu. Ini datangnya ke Salman ya. Salman melihat istrinya itu Abu Darda kayak anggur gitu ya, gak dia apa-apain tadi kan, gak disentuh. Karena apa? Siang puasa, malamnya apa? Sholat terus sampai subuh ya. Akhirnya oleh Salman dikritik ya, diingatkan ya. Jadi Salman datang ya, akhirnya dia ikut makan
Inna li jasadika 'alaika haqq. Nah, ya benar-benar tubuhmu juga butuh istirahat. Kamu ya sholat, tapi ya butuh tidur juga kalau malam. Wa inna li ahlika haqq. Istrimu juga punya hak, ya kan? Untuk digauli, untuk bersama dengan istri keluarga. Ya dinasihati sama Salman ya. Arti likulli haqqin haqqah ya. Kalau begitu berikan hak itu sesuai yang berhak ya. Tubuhmu punya hak ya, berikan hak untuk tubuh istirahat. Istrimu punya hak ya, berikan haknya istri ya. Punya nafkah lahir, punya nafkah batin. Akhirnya ini diajukan ke Nabi SAW, maka Nabi membenarkan apa yang dikatakan Salman, bahwa arti likulli haqqin haqqah. Jadi berikan hak itu sesuai yang berhak. Jangan menzalimi istri juga gitu. Nah, jadi ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk anak istri. Kadang ada orang gitu ya, karena saking kalau tadi sama sih untuk beribadah nggak neko-neko gitu. Nah, tapi orang zaman sekarang ini neko-neko aneh-aneh kadang ya. Nggak ada waktu untuk anak istri. Padahal dia sebenarnya main di luar gitu. Nah, ini lebih parah lagi. Kesibukan yang sama sekali itu menafikan ya keluarganya, dan itu kurang baik ya cara-cara seperti itu. Karena Nabi SAW sesibuk apapun ya Nabi itu pulang ke rumah, dan Nabi kemudian mengatakan sebagai nasihat untuk para sahabat dan kita semua, wa khiyarukum li nisa'ihim khuluqa ya. Khiyarukum li ahlihi, untuk riwayat yang lain ya. Sebaiknya kalian itu adalah orang yang paling baik ya sama keluarganya. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada siapa? Keluarganya. Ya. Orang yang tidak pernah mengangkat tangannya atau menampar istrinya, tidak pernah ya. La tarfa'u ya. Jangan kalian angkat al-asal ala ahlikum. Jangan kalian mengangkat ya tongkat untuk memukul keluarga kalian. Jangan ya. Jangan dibiasakan KDRT. Itu larang. Nabi juga melarang ya. Kekerasan dalam rumah tangga ya. Kekerasan sekarang ini yang sangat mengerikan. Ya kan? Kejadian-kejadian yang sangat-sangat mengerikan yang itu belum pernah terjadi di zamannya Abu Lahab ya, belum terjadi di eranya Fir'aun ya, atau di zamannya Namrud. Ada orang bakar istrinya, istri bakar suami. Ngeri itu. Artinya itu polisi sama polisi bakar. Gara-gara judi online. Gara-gara apa? Judi online sekarang ini ya. Mungkin orang gak main gaplek lagi. Orang sekarang itu dengan teknologi canggih salah gunakan sekarang. Hancurnya rumah tangga itu kan itu tadi, tidak ada kepercayaan diri dan tidak bisa dipercaya ya. Akhirnya terjadi perselingkuhan, terjadi judi online, terjadi hal-hal yang gaduh tadi, dipicu sesuatu yang tidak prinsip kadang ya. Hanya gara-gara masalah, kadang masalah selera, kadang hanya masalah ucapan-ucapan satu kata-kata, kemudian emosional, ya kan? Kemudian terjadi pertikaian, pertengkaran. Pokoknya setiap hari itu ya, kita lihat itu, kita lihat ya, kasus-kasus perceraian itu nggak pernah berhenti, malah tambah setiap tahunnya itu. Itu lihat aja data itu ya, data itu ada itu ya, bisa dilihat di Google itu ya. Bagaimana sekarang ini retaknya rumah tangga itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terus. Ini ada apa ini? Ya. Apakah karena kurang kesejahteraan? Tidak juga. Ya. Apakah karena masalah-masalah tidak punya pekerjaan? Punya pekerjaan juga. Ya. Ternyata masalahnya adalah itu tadi, kurang memahami dirinya, konsep diri, dan kurang memahami fikih keluarga tadi. Ya. Dan tidak ada contoh tadi, model, ya, kiblat, ya, keteladanan di dalam rumah tangga itu. Ya. Maka oleh karena itu sudah
saatnya kita menghadirkan tadi Rasulullah, undang rumah tangga kita ya, hadirkan Rasulullah itu. Yaitu dengan meneladani apa tadi? Akhlak beliau terhadap muamalah beliau, contoh beliau terhadap keluarganya. Wa juz'an li ahlihi ya, jadi satu bagian, satu waktu untuk keluarganya. Bayangkan ya, selevel Nabi, seorang Rasul, seorang Nabi, bahkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin ya, bahkan kepalanya dari semua Nabi dan Rasul ya, pimpinan dari 124.000 Nabi, pimpinan dari 313 lebih seorang Rasul ya, yang kemudian digelar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tetapi beliau itu ya saking tawadhunya ya, saking sayangnya terhadap keluarga, Nabi SAW ya, itu memberikan contoh yang dari hal yang paling sederhana. Yukhitu thawbah. Nabi itu kadang kalau di rumah ketika baju sobek nggak punya tukang jahit ya, dijahit sendiri ya. Wayasifu na'lam. Dan Nabi itu juga merakit sandalnya kalau sandalnya itu copot ya. Jadi itu Nabi itu. Kadang jahit baju, kadang betulin sandal ya. Wayamalu rijal bi buyutihim. Nabi ya mengerjakan apa yang biasa dikerjakan orang di rumah, yang angkat barang ini, angkat barang itu ya. Nabi yang cuci baju ya, kalau bahasa kita sekarang yang bantu masak ya, gitu kan, itu Nabi ya. Bahwa Nabi juga khidmat untuk keluarganya ya. Khidmat untuk apa? Keluarganya. Itu menunjukkan betapa Rasulullah SAW ya, itu saking tawadhunya ya, memberikan contoh terhadap keluarganya. Dari hal yang sangat sepele tadi ya, mulai dari jahit baju, jahit sandal, ya, ngangkat ini, ngangkat itu. Atau kalau di rumah pas tidak ada sesuatu, ya, kan Nabi juga nggak punya kulkas kayak kita sekarang ya, nggak punya apa namanya simpanan beras sampai 1 tahun itu nggak ada. Ya. Karena Nabi itu nggak ada sesuatu yang dimakan di rumah. Ketika datang Nabi di rumah nggak ada sesuatu, ya sudah, Pak ini soalnya kalau gitu saya puasa aja. Nah, puasa aja. Kalau bapak nggak ada sesuatu di rumah kan pergi ke warteg, rumah makan, ya betul kan? Atau grab makanan. Nah ini tuh bapak-bapak sekarang, bahkan mama sekarang itu nggak mau masak dengan itu, semuanya serba dilayani. Ya. Saking enaknya gitu sampai sekarang ini. Kenapa kok tidak membawa ketenangan pada? Nah ini perlu dievaluasi ya. Ada sesuatu yang salah berarti. Nabi saja kalau nggak ada sesuatu, Nabi katakan kalau itu saya puasa. Atau ada sesuatu tapi cuma terbatas gitu. Misalkan ketika Nabi mau makan sudah ada roti mau dimakan ya. Tapi biasalah orang makan itu butuh lauk. Nanti tanya, wajar. Tanya ke istrinya, hal ini tidak. Wah istri pada enggak lauk untuk dimakan ya. Tidak ada ya Rasulullah kata istrinya. Ilal khal kecuali cuka. Bapak mau lauk pakai cuka? Saya kata enggak ada. Tapi 1 juta juga enggak akan ada yang mau kan? Ya. Lauk pakai cuka saja gitu. Ya. Pakai daging ini, daging itu, ya. Ada juga yang dari sosok sama juga dimakan. Saking sederhananya, tapi kemudian nggak pernah memaki makanan, lauk juga nggak pernah gitu, ya, nggak pernah brutu, ya. Ya, selain tidak brutu terhadap makanan, juga tidak menyinggung perasaan istrinya karena sudah menyiapkan walaupun ada cuka, dicocolin aja dimakan, sambil lagi mengatakan dan memuji istrinya, nikmatul demi al-khal, sebaik-baiknya lauk adalah apa? Cuka katanya. Emang bapak tuh lihat lauk pakai cuka,
Tapi Nabi mengatakan sebaik penyelam adalah apa? Juga itu bahasa romantis, nah kan? Dalam rumah tangga Nabi yang sebenarnya dalam keadaan masam tadi, cuka itu rasanya asam sekali, ya. Tapi di tangan Nabi dengan manisnya akhlak Nabi, asam-asam itu enggak ada wujudnya dan bisa menikmatinya itu. Nah ini kita butuh apa ya? Belajar itu, ya. Butuh belajar dengan hal-hal yang apa adanya itu. Itu nggak mudah loh, apalagi zaman sekarang ini kan serba ada gitu. Apalagi budaya sekarang itu makan itu berlebihan, ya kuliner. Apalagi apa ya? Sekarang itu disuguhkan orang tuh suka makan, ditontonkan di YouTube itu. Apa namanya itu? Orang makan, semua dimakan gitu. Budaya makan itu. Ya. Nah itu jadi contoh yang nggak baik ya. Budaya flexing sekarang, pamer ini pamer itu contoh yang tidak baik ya. Kenapa? Karena manusia itu akan melihat dan mencontoh sesuatu yang dilihat ya secara tidak sadar kan. Jadi oleh karena itu tadi kita perlu memperbanyak tadi ya keteladanan Nabi itu dihadirkan kembali ke rumah ya. Bagaimana caranya ya itu tadi masing-masing kita jadi contoh yang baik. Kalau perlu ditulis ya, ditulis di rumah itu apa yang harus dilakukan, ditulis supaya ingat. Manusia itu banyak lupanya. Ditulis ya. Mulai ditulis ditempel di pintu, baca salam kalau masuk rumah ya. Assalamualaikum, salam dimasukkan ke rumah. Assalamualaikum artinya kedamaian ya. Jangan disepelekan. Jangan-jangan kita ini nggak pernah salam kalau masuk rumah. Jangan-jangan nggak pernah ngajari anak-anaknya salam kalau masuk rumah. Jangan-jangan nggak pernah mengajari pembantunya salam kalau masuk rumah. Iya, jangan membawa sial ke rumah. Bawa salam, salam artinya kedamaian. Ya. Ketika dimasukkan ke rumah, nah damailah itu keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan dimasukkan ke rumah. Walaupun di rumah nggak ada orang, itu sampai Allah perintahkan. Kalau nggak ada orang, tetap disuruh salam. Tetap disuruh apa? Salam. Gitu. Ini luar biasa. Dari hal-hal yang sangat sepele, hal-hal yang sangat sepele. Jadi wajuz'an li ahlihi ya, dari satu bagian itu untuk keluarganya ya. Jadi Nabi menyediakan waktu untuk keluarganya, satu waktu khususnya. Nanti di bab lebih mendalam lagi ada bab setelah ini nanti ada bab namanya as-samar ya. As-samar itu bab Nabi itu kalau sebelum tidur ya atau waktu malam mau tidur itu ada waktu untuk mendongeng ya, mendengarkan dongeng atau mendengarkan curhatan ya dari keluarganya. Jadi curhatan ya, karena perempuan itu kalau nggak ada tempat curhatnya di media sosial bahaya. Karena sekarang ini banyak kegaduhan antara suami dan istri. Karena kadang kalau perempuan itu curhatnya tidak tersampaikan, dia curhatnya di media sosial, dia dikonsumsi banyak orang gitu. Ya kan? Terjadi kegaduhan itu karena orang sendiri kadang ya. Nah, makanya tadi Nabi menyediakan waktu ya untuk mendengarkan curhatan istrinya ya. Nanti di bab as-samar itu sampai Nabi mendengarkan curhatan istrinya dari ketika siang itu kedatangan tamu ya, para mama, para ibu-ibu ya, jumlahnya puluhan ya, mungkin masing-masing mama itu curhat ya masalah keluarganya. Kemudian itu dicurhatkan lagi ke Nabi, Nabi mendengarkan aja terus. Hebatnya Nabi jadi pendengar yang baik bagi istrinya ya. Itu Nabi. Nah kalau kita praktekkan ini ya, kalau di rumah ya, khususnya nggak ada isya ya, itu memang waktu untuk keluarga itu. Makanya makruh ya, tamu nggak ada isya itu makruh ya, makruh. Ya. Kecuali untuk pribadi. Tapi memang waktu keluarga jangan diganggu. Kita
cerita itu. Ternyata ajaran Nabi, itu ajaran Nabi. Namanya as-samar ya. Bagaimana Nabi itu bercerita atau Nabi itu mendengarkan curhatan dari keluarganya ba'da isya, ya, setelah isya tadi. Artinya memang Nabi menyediakan waktu tadi ya, wajuskan di ahli. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian wajuskan di ahli tadi ya, satu waktu untuk keluarganya ini, itu memang Nabi SAW tidak pernah ya kemudian ya menghakimi istrinya ataupun menghardik ya di rumah, tidak pernah ya, ya. Atau mengungkit-ungkit, Nabi juga tidak pernah ya. La yafruqu mu'min mu'minatan ya. Inka lihaminha khuluqan radhiya min al-akhar. Jadi bahasanya Nabi itu, jadi nggak boleh ya seorang suami mencela istrinya atau istri mencela suaminya atau mungkin istilahnya. Jadi kalau benci, ada satu yang tidak disukai, ada satu perilaku yang tidak disukai, maka jangan fokus pada perilaku itu. Masih banyak perilaku lain yang lebih baik gitu. Ya, kalau kita lagi jengkel sama istri, bapak-bapak ya, lagi jengkel sama istrinya, ya, maka ingatlah jasa istri yang lain gitu. Jangan jengkel perkara yang satu itu. Nah ini cara Nabi ya. Yang namanya manusia itu kadang juga apa ya, marah-marahan ya, gitu namanya manusia, suami istri ya. Ini masalah selera kadang berantem. Kita mau makan kemana? Mau itu sini, atau itu sini, nggak ketemu itu. Ya, mau beda selera memang ya, ini berantem. Nah kalau nggak suka satu wajah atau satu perilaku, ya kan, masih banyak perilaku yang disukai. Nah itu yang diingat. Jangan perilaku yang nggak disukai itu saja. Nah itu. Itu cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yafruqu mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jadi ini cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau terjadi ya sesuatu yang tidak disukai, pasti ada ya. Pasti istri juga ada sesuatu sifat suami yang tidak disukai. Misalkan tidurnya mendengkur, itu kan tidak suka sekali. Nah, misalkan ingat yang lain, masih jasa yang lain. Oh iya, mungkin bapak kesampaian seharian kerja cari makan, itu yang diingat. Jangan yang diingat ngoroknya tadi. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ya tidak ada yang sempurna ya. Di dunia ini. Oh istri bukan bidadari kok ya, ada celahnya ya. Istrinya lagi butuh malah haid, ya sabar, bapaknya puasa gitu. Nah gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini kalau tidak di manage dengan baik ya, tidak dikendalikan dengan baik, itu bisa meledak ya, bisa jadi masalah. Ini yang disebut dengan psikologi keluarga ya. Jadi kalau kita tidak suka pada satu sifat atau satu keadaan, ingat yang lain ya. Banyak sifat yang lain yang pasti kita suka ya. Contoh tadi kalau istrinya nggak suka suaminya mendengkur kalau tidur misalnya, ingat aja jasa suami ya. Tadi siang itu ya bapak itu dari pagi kerja ya, panas, pulang hujan ya, cari nafkah malah banyak utang ya, gitu. Dan seterusnya. Ingat itu jasanya. Akhirnya ingat sesuatu yang kecil itu tertutupi dengan apa? Kebaikan. Jadi kalau ada aib ditutupi dengan yang lain kata Nabi tadi ya. Jangan malah aib itu kemudian diungkit-ungkit. Nah itulah jadi pertikaian, pertengkaran di sini. Ya. Nah itu akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, jadi Nabi satu bagian ya, Nabi itu pulang satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk keluarga. Wajus ahli nafsihi, nah yang terakhir ini ketika di rumah, dan satu bagian untuk privasi beliau ya. Jadi waktu-waktu privasi ya, waktu privasi itu ya waktu
mandi gitu ya. Jadi karena manusia itu punya privasi, ya kan, Nabi punya privasi. Ya, waktu privasi kayak kita mandi, waktu privasi, ya waktu yang memang tidak boleh diganggu oleh yang lain. Ya memang aja waktu privasi. Ya. Jadi terkadang ya Nabi juga punya waktu privasi tadi ya. Nah, waktu privasi tadi itu ya digunakan sebaik-baiknya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Itu yang disebut dengan wajuzan linafsihi ya. Wajuzan linafsihi. Jadi satu waktu untuk privasi beliau ya. Siapa sekalian juga begitu keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di rumahnya, ketika beliau berada di rumahnya. Nah, bagaimana kalau Nabi keluar rumah? Nah, ini juga. Summa jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Fa yaruddu dzalika bil khassa 'ala annahu la yadakhilu 'anhu syai'an. Demikian juga Nabi itu kemudian membagi juga waktu antara beliau dengan masyarakatnya. Nabi itu sebagai seorang Rasul punya tugas basyirah wa nadhira ya, mengajarkan masyarakat, memberi kabar gembira bagi masyarakat dengan surga, mengajak ke jalan surga, dan juga sebagai nadhira, sebagai pemberi peringatan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam api neraka. Jadi Nabi itu tugasnya apa? Ya, tugas menyampaikan risalah. Ya, yang ini harus dipahamkan juga kepada keluarga. Ya. Jadi bahwa sebagai seorang suami khususnya itu sebagai seorang leader ya, pemimpin ya, di dalam rumah maupun di luar rumah. Nah, karena suami itu sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Makanya Al-Quran itu berbicara tentang sosok suami ya, pemimpin keluarga. Itu diistilahkan dengan qawwamuna ya, penegak ya, dari kata qawim. Itu sifat mubalaghah ya. Ada penekanan makna, banyak menegakkan ya. Karena seorang leader, pemimpin, menegakkan supaya lurus, membengkok supaya lurus. Karena memang tabiat perempuan ya, khuliqna min dilak ya, perempuan itu kan memang diciptakan dari tulang rusuk yang apa? Bengkok. Nah, tugas suami itu tulang rusuk yang bengkok tadi itu diluruskan. Makanya disebut qawwam, penegak gitu. Ditegakkan. Kalau cara menegakkan tadi dengan cara yang kasar, dengan metode yang sangat patah ya, retak gitu. Istrinya dipukulin misalnya, ya retak ya perempuan kalau dipukul. Nabi gak pernah memukul perempuan, aib itu ya, retak ya. Sehingga bukan dengan cara kekerasan itu Nabi lakukan. Dan Nabi juga tidak membiarkan. Kenapa? Kalau terus dibiarkan perempuan itu bengkok selamanya, sampai mati itu bengkok ya. Diluruskan tabiatnya. Misalkan salah satu tabiat perempuan itu suka ghibah ya. Perempuan itu punya mulutnya, lisannya ya. Jadi pernah ya ada cemburu ya istri Nabi ketika datang istri yang lain gitu. Ya. Datanglah istri Nabi bernama Sofia. Istri Nabi bernama Sofia itu agak pendek ya. Kemudian istri yang lain mengatakan, "Ini datang sependek ya." Sofia agak pendek. Tapi langsung tegur istri yang lain itu yang mengatakan bahwa Sofia itu pendek, walaupun memang kenyataannya pendek. Ya. Maka Nabi mengatakan bahwa kalau seandainya ucapanmu tadi dicampur dengan air lautan, itu air lautan yang asin bisa menjadi busuk. Gara-gara apa tadi? Ghibah. Tapi diluruskan, istrinya diluruskan. Ya, diluruskan, ditegur oleh Aisyah, ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ucapanmu tadi kepada Sofia
bercampur dengan air lautan itu bisa busuk. Ada kenapa diibaratkan air lautan? Karena air lautan itu nggak bisa busuk aslinya, karena asin. Walaupun ada bangkai ikan, ya 1 ton pun nggak akan busuk itu. Ya, kenapa asin? Tapi oleh Nabi dikatakan dengan ghibah itu air lautannya nggak bisa busuk, bisa jadi busuk dengan ghibahnya seseorang. Udah habis ya. Sudah habis ya, selesai. Wallahu a'lam bishawab. Itulah ya contoh keteladanan Rasulullah SAW dalam pendidikan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendidik untuk kita dan keluarga kita sehingga bisa mencontoh keteladanan Nabi SAW dalam rumah tangga. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.